Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ucu Koswara pada materi perkuliahan kalkulus 2 atau kalkulus integral. Sekarang dengan materi yang baru, yaitu tentang integral tentu jumlah Riemann ya. Jadi materi kita yang sekarang ini adalah tentang jumlah Riemann. Sebelumnya telah dibahas pada video sebelumnya itu tentang poligon dalam dan poligon luar. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membahas mengenai jumlah Riemann yang merupakan pengembangan dari poligon dalam dan poligon luar tadi. Baik, rumus jumlah Riemann di sini sudah tertera ya. RP itu jumlah Riemann, itu sama dengan sigma dari fxi bar dikali delta xi. Ini rumus mirip sekali dengan poligon dalam dan poligon luar, hanya saja untuk xi-nya di sini ada xi bar ya. Kemudian delta xi-nya kalau di poligon dalam dan luar itu delta x saja. Kalau di sini delta xi. Apa perbedaannya nanti kita jelaskan ya. Baik, jumlah Riemann. Oke, kita awali dari konsep ini dulu. Jumlah Riemann, ya, namanya jumlah Riemann. Riemann itu adalah nama seorang matematikawan ya. Silahkan kamu nanti browsing siapa itu Riemann yang menggagas tentang konsep luas atau integral ini modern ya. Riemann ini Bernhard Riemann ini adalah satu penggagas dari konsep integral modern sekarang ini. Jika ada sebuah fungsi fx, katakanlah ini fungsinya seperti ini ya, y sama dengan fx. Kemudian fungsi ini dibatasi oleh selang tertutup AB. Jadi selang tertutup AB, katakanlah di sini ini titik x sama dengan A, dan ini adalah x sama dengan B. Oke, jadi dibatasi oleh selang tertutup AB. Nah, kita ingin mencari yang namanya jumlah Riemann dari daerah yang dibatasi oleh kurva ini, y sama dengan fx, kemudian x sama dengan a, kemudian x sama dengan b, kemudian sumbu x ya. Artinya daerah-daerahnya ini merupakan daerah ini ya, kemudian daerah ini, dan kemudian daerah ini, katakanlah begitu. Jadi kita ingin mencari berapa luas daerah yang dimaksud, yang diarsir ini ya. Nah, pada konsep poligon dalam dan poligon luar kita sudah menjelaskan di video sebelumnya ya, silahkan dibaca kembali. Dan sekarang ada lagi ya, selain poligon dalam dan poligon luar, ada lagi yang namanya jumlah Riemann yang merupakan pengembangan dari poligon dalam dan poligon luar. Pada prinsipnya sama seperti poligon juga ya. Kita pertama adalah mempartisikan selang AB-nya ya. Kita partisikan dulu, potong-potong begitu ya, menjadi n selang bagian ya, menjadi n selang bagian. Jadi kita mencari yang namanya delta x ya, delta xi-nya itu ya. Kalau delta x nya itu kan ya sama, berarti B dikurang A dibagi N kan gitu. Itu untuk delta X. Kalau ini dibagi menjadi selang bagian yang sama, tapi bisa saja ini kan jika sama selangnya. Nah, tetapi di dalam jumlah Riemann ini tidak perlu sama, tidak perlu sama begitu. Jadi belum tentu delta x-nya itu B kurang A dibagi N begitu, karena jaraknya atau panjang dari delta x-nya belum tentu sama, sehingga
pada jumlah Riemann ini bisa saja ada delta X1, delta X2, delta X3 dan seterusnya ya, dan ini belum tentu sama ya. Apakah sama? Bisa ya, sama bisa. Jadi tergantung nanti ketentuannya mau disamakan atau tidak begitu ya. Tetapi kelebihan dari jumlah Riemann ini, delta X-nya itu tidak perlu sama begitu ya. Misalkan setelah dipartisi X0-nya di A ya gitu ya. Kemudian ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn karena dibagi menjadi n selang bagian. Nah, sehingga delta X-nya sama dengan Xi dikurang Xi min 1. Jadi delta X-nya itu Xi dikurangi Xi min 1 dan tidak perlu sama. Oke ya. Nah, ini perbedaan ya, salah satu perbedaan dari konsep poligon dengan jumlah Riemann. Salah satunya ini, bahwa delta X-nya tidak perlu sama. Tapi kalau poligon dalam dan luar, delta X-nya sama gitu. Selanjutnya, apabila sudah dipartisi X1-nya X1, X2, mungkin saja X1 antara X0, X1 segini, X1, X2 mungkin panjangnya berbeda. Nah, gitu, delta X1, delta X2 ini berbeda panjangnya. Mungkin saja begini gitu kan. Ini X3-nya seperti itu. Jadi kita yang menentukan nanti. Ya. Seperti itu, atau digambarkan seperti ini. Nah, ini di halaman keduanya ya. Jadi ada delta, ada X0 kan? Ada X0, ada X1, ada X2, ada X3 dan seterusnya. Misalkan saja di sini ya sampai sampai X6 ya, supaya mudah dipahami, kita batasi saja sampai X6. Oke. Berarti setelah dipartisi menjadi n selang bagian, dalam hal ini dibagi 6 ya, menjadi 6 selang bagian, maka akan muncul yang namanya delta X1, delta X2, delta X3 dan seterusnya sampai delta X6 kalau dibagi 6 ya. Setelah itu di dalam jumlah Riemann itu ada yang namanya ini Xi bar ya, tulisannya Xi bar. Xi bar ini dinamakan titik sampel. Nah, awas, dalam jumlah Riemann ada titik sampel ya. Titik sampel itu untuk apa ya? Untuk posisi di X yang menentukan tinggi dari poligonnya. Jadi yang menentukan tinggi dari poligonnya itu adalah Xi bar ini kalau di jumlah Riemann ya. Nah, nanti kita gambarkan lebih lanjut. Untuk setiap selang harus memiliki titik sampel. Misalnya selang 1, delta X1 nya kan ini, berarti titik sampelnya silahkan memilih, bisa di sini, 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 terserah. Bisa di titik awal, bisa di titik ujungnya juga bisa ya, tergantung mungkin kalau soal tergantung soal ya, atau tergantung kita sendiri yang menentukan kalau ingin mencarinya. Jadi itulah kelebihan dari jumlah Riemann. Yang pertama, titik sampel sebagai titik penentu dari tinggi poligon itu bisa di mana saja. Nah, ingat kan kalau poligon dalam itu titik penentu ketinggiannya ada di awal, poligon luar di akhir. Tetapi kalau jumlah Riemann bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di mana saja, asalkan dalam selang ini. Seperti itu. Misalkan ya, titik sampel pertamanya untuk selang pertama adalah di sini. Ya, kita tulis ya Xi bar, X1 bar ya. Karena titik sampel pertama. Titik sampel kedua di sini ya, namakan X2 bar. Titik sampel ketiga di sini, X3 bar dan seterusnya. Semua memiliki titik sampel. Kalau 6 partisi berarti 6 titik sampel. Gitu kan? Setelah itu, nah, ya kita menggambar ya. Nah,
gambar, coba menggambar dulu sebelum menghitung. Katakanlah titik selang pertama itu X0 dan X1 ya, berarti delta X. Nah, ini delta X1 nya berarti tinggal kita kurangi saja, X1 dikurangi X0 gitu kan. Kalau delta X2 dikurang X1 dan seterusnya. Nah, karena belum tentu sama panjangnya kan. Oke. Katakanlah delta X nya sudah ada, misalnya kita tulis saja ya delta X nya. Delta X1 berarti X1 dikurang X0, nanti delta X2 nya X2 dikurangi X1, delta X3 nya berarti X3 dikurangi X2, delta X4 sama dengan X4 dikurangi X3, delta X5 sama dengan X5 dikurangi X4, dan delta X6 sama dengan X6 dikurangi X5. Nah, nanti ini X1 X0 X1 nya itu merupakan bilangan, nanti tinggal dikurangi saja gitu. Delta X nya sudah, kemudian XI barnya atau titik sampelnya ya katakanlah sudah dicari tadi di atas di sini ya, misalkan di sini nih. Nah, ini X1 bar, X2 bar, X3 bar, X4 bar, X5 bar, X6 bar. Ya, nanti ini merupakan satu bilangan ya. Dan titik sampel ini merupakan titik penentu tingginya. Nah, jadi kita buat ya katakanlah apa ya, garis putus-putus lah ke atas menuju fungsinya ya, ke atas, nah sampailah di sini menuju fungsi itu. Ini juga sama terus, nah, muncul titik ini juga karena grafiknya ke bawah muncul seperti ini. Terus ini juga titik sampel keempat, titik sampel kelima, dan titik sampel ke-6. Setelah itu digambarlah ini sebagai tinggi buat poligonnya. Ini juga sama buat poligonnya. Kalau kita lihat ada perbedaan kan antara poligon dalam dan poligon luar. Ini merupakan bentuk dari kedua-duanya gitu. Ada daerah yang di luar poligon luar, ada daerah yang di dalam poligon dalam. Juga sama, ada daerah yang di dalam, ada daerah yang di luar. Jadi poligon dalam, poligon luar. Nah, dan sebetulnya merupakan difference-nya ya. Jadi besarnya poligon luar dikurangi besarnya poligon dalam, itu kalau difference-nya menuju 0, itu sama saja dengan kita membuat jumlah Riemann ya untuk n menuju tak hingga, kan begitu. Oke, setelah digambar ya sudah, berarti ini sebagai tinggi, ini sebagai delta X, ini sebagai alas. Berarti luas dari A1 alas kali tinggi nantinya. Nah, tingginya sebagai apa? Nah, kita lihat karena fungsinya Y sama dengan Fx, berarti si A1 itu kali A1 aja dulu ya. Nah, ini A1 berarti Y nya sama dengan Fx, berarti luas A1 ya. Nah, luas A1 itu berarti alas kali tinggi, atau tinggi boleh kali alas. Tingginya berarti ini kan fungsi ini Fx I bar, Fx I bar dikali alasnya adalah delta Xi, begitu nantinya. Nah, sehingga jumlah Riemann-nya tinggal jumlahkan, luas A1 ditambah luas A2 ditambah luas A3 ditambah luas, dan seterusnya sampai luas A6. Nah, luas A1 nya contohnya ini Fx1 ya, Fx1 bar dikali delta X1, karena ini A1. Berarti Fx1 bar dikali delta X1 ditambah Fx2 bar dikali delta X2 ditambah Fx3 bar kali delta X3, dan seterusnya. Atau kalau dibuat menjadi sebuah rumus menjadi Fxi bar dikali delta Xi, untuk jumlah atau sigma dari Fxi bar dikali delta Xi untuk I dari 1 sampai 6, karena ini kebetulan sampai 6 ya sampel. Ya, berarti secara umum kita bisa menentukan
bahwa jumlah Riemann itu rumusnya adalah RP, kita mengikuti buku aja, namanya RP, jumlah Riemann, sama dengan sigma fx i bar dikali delta xi untuk i-nya dari 1 sampai n. Ini adalah rumus jumlah Riemann. Oke, kita langsung ke contoh ya. Hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Oke, ini fungsinya pada selang min 1 sampai 2. Ini selangnya dengan memakai titik partisi. Nah, jadi titik-titik partisinya sudah ditentukan. Min 1 berarti titik ini adalah titik partisi awal, berarti ini sebagai x0 ya, ini x sebagai x1, ini sebagai x2, x3, ini sebagai x4, x5 dan x6. Jadi kalau titik partisinya sudah ditentukan seperti ini, berarti kita tinggal menentukan saja, berarti x0-nya di sini, x terakhirnya atau xn-nya atau di sini x6 sama dengan 2. Nah, di sini kita belum menentukan yang namanya titik sampel ya. Titik sampel ini ya kita nanti dipilih saja di sini. Titik sampel yang diinginkannya atau yang ditentukannya adalah titik tengah ya, titik tengah, titik sampel. Oke, lalu kita uraikan ya apa yang diketahui. Yang pertama adalah titik A di sini adalah x0. Nah, ini A, ini B ya. A-nya adalah x0 min 1, kemudian x1-nya ini adalah x0, ini x1 ya, tulis x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Nah, x1-nya min 0,5, x2-nya adalah 0, x3-nya 0,5, x4-nya 1, x5-nya 1,5 dan x6-nya adalah 2. Selanjutnya setelah titik partisi sudah ditemukan ya, kemudian yang kedua adalah mencari titik sampel, mencari delta x-nya ya, dimana delta x itu sama dengan xi dikurangi xi min 1. Jadi nah, delta x1 delta xi ya, delta xi sama dengan xi min 1. Berarti delta x1 ya berarti x1 dikurang x0 ya, min 0,5 dikurangi min 1 dengan 0,5. Delta x2 berarti ya x2 dikurangi x1 gitu ya, 0 dikurangi 0,5 x3 dan seterusnya. Ini kebetulan saja delta x-nya sama ya, jaraknya sama, ini kebetulan. Berarti delta xi nya itu ternyata di sini sama dengan delta x nya sama. Oke, selanjutnya setelah delta x nya diketahui, kita yang ketiga adalah mencari titik sampel. Nah, ingat titik sampelnya ini yang diinginkan adalah titik tengah. Oke, titik tengah berarti titik tengah antara x0 dan x1 ya di tengah-tengahnya aja di sini. Misalkan min 0,5 di sini min 1 berarti berapa? Min 0,775 minus 0,75. Ini x di barnya. Nah, kemudian tengah-tengah dari x2 min 0,25. Ini min 0,25. Kemudian x3 bar ini tengah-tengahnya berarti ada di 0,25. Yang ini berarti 0,75. Ini 0,25. Yang ini adalah 1,25 ya. Yang ini 1,75. Oke, semuanya sudah dapat sekarang. Pertama titik partisi, kedua delta x-nya, ketiga titik sampelnya. Nah, sekarang kita sebelum menghitung kita belajar untuk menggambar ya. Oke, menggambar. Oke, setelah digambar menjadi bentuknya seperti ini. Ini titik sampelnya x0, ini titik partisi ini x1, x2, x3.
Nah ini titik sampel, ini X1 bar ya, berarti tingginya ini. Ya, untuk X2 bar, nah ini tingginya ini. Nah tadi sudah diketahui semua ya, X2 bar, X3 bar dan seterusnya. Setelah digambar ya buat poligon. Itu. Buat poligon dan poligonnya jumlahnya ada 6. Berarti jumlah rimennya adalah jumlah dari luas poligon ini. Ya, A1, luas A1 tambah luas A2 tambah luas A3 dan seterusnya sampai luas A6. Atau ditulis dengan rumus RP sama dengan sigma Fxi bar dikali delta Xi. Untuk I nya dari 1 sampai 6. Ya, kita tinggal mengganti Fxi barnya dan delta Xi nya. Berarti untuk A1 Fx1 bar kali delta X1. Untuk A2 ini A1, untuk luas A2 berarti Fx2 bar dikali delta X2. Nah, ini luas untuk A3 A4 A5 dan A6. Nah, setelah ini kan tinggal secara aljabar juga bisa kan. X1 barnya tadi berapa? Min 0,75, delta X1 nya 0,5, X2 barnya min 0,25, delta X2 nya 0,5, terus dan seterusnya sampai yang ke A6 ya. Karena delta Xi sama dengan delta X ya, delta Xi sama dengan delta X artinya selang delta X nya itu jaraknya sama ya, kita bisa menyimpan 0,5 nya di depan ya, 0,5 kali itu F min 0,75 ya, ini F min 0,25 gitu. Nah, kemudian sebetulnya di sini ada satu tahap lagi setelah ini. Jadi untuk F 0,75 ini kita substitusikan ke fungsinya ya, karena fungsinya kan Fx nya itu kan sama dengan X kuadrat tambah 1, berarti kalau F min 0,75 ya, itu sama dengan min 0,75 dikuadratkan ditambah 1, yaitu sama dengan 1,5625. Nah ini juga sama, nanti dicari jadinya ini juga sama, masukkan jadinya ini udah. Dan setelah dijumlahkan sama dengan 5,9375. Oke, gitu ya. Nah itulah jumlah Riemann ya. Wah, untuk jumlah Riemann ini nah, nilai 5,9375 ini ternyata itu lebih mendekati luas yang sebenarnya. Nah, walaupun di sini dibagi partisinya sebanyak 6 partisi ya. Apalagi kalau dibaginya sebanyak lebih banyak lagi, mungkin 100 partisi atau mungkin berapa partisi, lebih banyak lagi ya. Jadi kalau kita bandingkan antara nilai poligon dalam, kalau kita mencari poligon dalam, poligon luar dan jumlah Riemann, maka nilai jumlah Riemann itu lebih mendekati ya, nilai sebenarnya luas itu ya. Nilai sebenarnya luas ini ya kita bisa cari nanti dengan integral, karena jumlah Riemann pun atau integral tentu pun dasarnya adalah integral Riemann, pengembangan dari jumlah Riemann ini untuk n menuju tahingga. Baik, selanjutnya kita coba ya. Di sini ada beberapa soal. Hitunglah jumlah Riemann berikut. Nah, kata nomor 1 dulu. Nomor 1 ya. Di sini gambarnya ada, mungkin soalnya ada beberapa tipe ya. Mungkin gambarnya ada ya, grafiknya sudah ada, partisinya sudah ada, kemudian poligonnya sudah ada, tapi apa yang diketahuinya di bentuk gambar gitu ya. Kemudian yang kedua jenis soalnya mungkin seperti ini. Gambar memang tidak ada, tapi informasinya sudah ada. Oke, yang pertama ya. Ya, kita lihat fungsinya adalah fx, kita tulis sama dengan min x kuadrat ditambah 4x ya. Ini katakanlah ini grafiknya ya. Kemudian dipartisi menjadi berapa bagian?
atau selangnya dari mana sampai mana? Dari 1 sampai 5 ya. Dari 1 sampai 5. Kemudian dipartisi menjadi berapa selang bagian? Oke, 1, 2, 3. Karena di sini poligonnya ada 3, berarti dibagi menjadi 3 selang bagian. Oke, sekarang kita tentukan posisi titik partisinya ya. Yang A titik partisi. Nah, kita bisa lihat di sini kan, titik partisi itu adalah pembatas dari poligon itu sendiri. Berarti ini, dan ini. Jadi katakanlah ini sebagai x0. X0 sama dengan 1. X1 berarti ini sama dengan 2,5. X2 sama dengan, kita ada ini X2 3,5, dan terakhir ini X3 sama dengan 5. Oke, titik partisinya sudah ada. Kemudian sekarang mencari delta X nya ya, delta X1 atau delta XI nya begitu. Delta X1 berarti ya, ini deltanya apa, panjangnya, berarti X1 dikurang X0. X1 dikurang X0 sama dengan 2,5 dikurangi 1 sama dengan 1,5. Kemudian yang selanjutnya X2, berarti X2 dikurangi X1. Nah, berarti X2 dikurangi X1. 3,5 dikurangi 2,5 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa lihat kan, delta X1 dan delta X2 ini berbeda panjangnya. Yang ini 1,5, ini 1. Jadi di jumlah Riemann itu boleh seperti itu. Kemudian delta X3-nya adalah X3 dikurangi X2 ya, sama dengan 5 dikurangi 3,5 sama dengan 1,5. Oke. Delta XI-nya sudah dapat. Selanjutnya titik sampel. Nah, titik sampelnya yang biru-biru nih. Nah, ini tidak di tengah-tengah kan ya. Jadi dia mengambil titik sampelnya adalah bilangan yang mudah gitu, bilangan bulat gitu ya. Jadi ini sebagai X1 bar, ini sebagai X2 bar, ini sebagai X3 bar. Kita tidak boleh merubah karena soalnya sudah seperti ini. Jadi X1 barnya adalah 2, X2 barnya adalah 3, X3 barnya adalah 4,5. Oke, semua komponennya sudah ada, jadi kita tinggal menghitung jumlah Riemann-nya. Jumlah Riemann atau RP itu sama dengan sigma Fxi bar kali delta Xi, dengan I-nya dari 1 sampai N ya untuk rumus umumnya. Jadi kita boleh merubah sigma Fxi bar kali delta Xi, I-nya dari 1 sampai N-nya 3 di sini. Oke. Nah, kita langsung tulis saja Fx1 bar kali delta X1 ditambah Fx2 bar kali delta X2 ditambah saya pakai tambah Fx3 bar dikali delta X3. Oke. Cuma ada 3 kan, berarti Fx1 barnya Fx1 berarti tulis saja dulu Fx1 nya 2 kali delta X1 nya 1,5 kali ya, ditambah Fx2 barnya 3, F3 berarti kali delta X2 nya 1 kali 1 tambah Fx3 barnya 4,5 dikali delta X3 nya dan 1,5. Oke, sekarang masukkan ke fungsi. Fungsinya adalah Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 4X, berarti
F2 berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2. Maksudnya ini min dari X kuadrat, bukan ini, berarti supaya lebih ini ya, kita kasih kurung. Jadi ini yang pertama, min dari 2 kuadrat kali tambah ya, tambah 4x berarti 4 kali 2. Oke, dikali 1,5 tambah F3 berarti min dari 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikali 1 ditambah terakhir min dari 4,5 kuadrat ditambah 4 kali 4,5 ditambah dikali 1,5 ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ya, kita tinggal hitung. Berarti ini kita dapat min 4 ditambah 8 kali 1,5 ditambah min 9 ditambah 12 kali 1 ditambah min 4,5 dikuadratkan. Bentar, saya hitung dulu. Oke, 20,25 min 20,25 ditambah ini 18 ya kali 1,5 itu 4. Oke, ini 6 min 4 tambah 8 kali 1,5. Kemudian yang ini 3, yang ini 18 dikalikan ya, jadi 20 oke kali 1,5 3 min ya, berarti min 3,33. Oke, ini 5,625. Oke, seperti itu. Jadi luas daerahnya adalah 5,625. Baik, selanjutnya untuk soal berikutnya kita coba soal yang nomor 3 ya. Hitunglah jumlah Riemann dari data yang diberikan. Untuk soal yang nomor 2 silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Kemudian untuk soal yang nomor 3 kita coba yang ini saja. Fx sama dengan x kuadrat per 2 ditambah 1, selangnya adalah min 1 sampai 2, kemudian dibagi menjadi 6 selang bagian yang sama dengan x ibar adalah titik tengah. Ini berbeda ya, ini x kuadrat tambah 1, kalau ini x kuadrat per 2 tambah 1.
XI bar-nya adalah titik tengah. Sambil kita mencoba menggambar ya. Oke, kita buatnya di sini saja. Ya, hitunglah jumlah Riemann untuk fx sama dengan setengah x kuadrat tambah 1 pada selang min 1 sampai 2 dibagi menjadi 6 selang bagian yang sama dengan xi barnya adalah titik tengah. Oke, kita mencoba mengatur dulu ya. Nah, pertama selangnya adalah min 1 sampai 2, berarti katakanlah ini fungsinya adalah ini, y sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1, dimana dia memotong sumbu y di 1 ya, dan ini persamaan kuadrat atau parabola yang terbuka ke atas. Min 1 sampai 2, ini min 1 dan ini 2, kira seperti itu. Selanjutnya dibagi menjadi 6 ya, ini sudah pas ya, saya bagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kita bisa menentukan titik partisinya. Ini X1, ini X2, ini X3, X4, X5, oh enggak pas ya, oh pas nih, salah saya, X0 ya, sorry, X0, X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. Untuk X0 nya berarti min 1, ini X1 nya min setengah, X2 nya 0, X3 nya setengah, X4 nya 1, X5 nya 1,5, X6 nya adalah 2. Oke, selanjutnya kita ambil titik delta x nya sudah pasti sama ya, karena dibagi 6 selang bagian yang sama berarti delta x nya sama. Jadi kita bisa menulis delta x nya, delta x sama dengan delta x ya, delta xi sama dengan delta x sama dengan, ya kita hitung saja ya, setengah ya, berarti yang mana aja pilih, ini aja lah, setengah kurangi 0 kan, setengah. Jadi delta x nya sama, setengah. Kemudian xi barnya atau titik sampelnya adalah titik tengah. Titik sampelnya adalah titik tengah, berarti kita mengambil titik tengah titik sampel pertama, ini x1 bar, berarti berapa, setengah dari ini min 0,75 ya, min 0,75. Kemudian warnanya bedakan ya, merah aja, ini x1 bar dan x2 bar, tengah-tengahnya berarti 0,25 min ya. Kemudian x3 barnya 0,25, x4 bar 0,75, x5 bar 1,5 ya, 1,25, lalu terakhir x6 bar nanti 1,75. Oke, selanjutnya ya, setelah itu kita buat menjadi titik sampel ini, titik pengukur titik tingginya ya, kita buat aja ini. Oke, ini nah, kalian coba usahakan nanti gunakan penggaris ya, sambil coba-coba menggambar. Nah, ini adalah titik sampel pertama. Oke, yang kedua, titik sampel kedua. Ups.
itu titik sampel ketiga. Oke, titik sampel keempat. Titik sampel kelima. Dan titik sampel ke-6. Oke, selesai titik sampelnya. Sekarang kita membuat poligon ya, karena titik partisinya sudah ada dibatasi. Ini x1 x0 x1 berarti ini adalah luas daerah nanti yang A1 ya. Nah, kita tinggal membuat begini saja. Nah, simpan pada ujung fungsi ini ya, dimana titik sampel bertemu dengan fungsinya. Nah, kita ganti warna ya, biru aja. Oke, kita gambar seperti itu juga sama tuh, ini sama ya. Oke, nah nanti kalian harus lebih bagus lagi menggambarnya ya. Nah terus satu lagi, oke, selanjutnya kita tinggal membuat poligon dari gambar yang sudah ada. Tarik garis bawah. Oke. Oke ya, sudah selesai ya. Ada 6 poligon atau 6 daerah yang kita cari. Nah, nanti kita tinggal hitung saja, berarti ganti warnanya hitam lagi. Ini katakanlah ini luas A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5, dan ini A6. Nanti luas A1 tinggal luas alas delta X nya setengah ya, kali Fx1 bar. Nah, ini Fx1 barnya. Oke, berarti jumlah Riemann atau RP nya itu adalah sigma dari Fxi bar kali delta Xi. I nya dari 1 sampai 6. Nah, kita tinggal masukkan saja Fx1 bar kali delta X 1 ditambah Fx2 bar kali delta X2 tambah Fx3 bar kali delta X3 delta X ya, tambah Fx4 bar kali delta X4 tambah sini saja Fx5 bar kali delta X5 tambah Fx6 bar kali delta X6. Oke, Fx 1 barnya sudah ada di sini, jadi min 0,75 gitu ya. F min 0,75 kali delta X, satunya setengah ya, semua sama ya, setengah, tambah Fx2 barnya min 0,25 kali setengah tambah Fx3 barnya berarti 0,25 kali setengah tambah Fx4 barnya 0,75 kali setengah kali tambah Fx 5 ya, 5 barnya 1,25
1,25 kali setengah ditambah f x 6 barnya adalah 1,75 kali setengah. Karena delta x nya sama setengah, kita bisa keluarkan seperti ini, setengah kali f min 0,75 tambah f min 0,25 tambah f 0,25 tambah f 0,75 tambah f 1,25 tambah f 1,75. Oke, setelah itu kita masukkan dia ke fungsinya di mana y sama dengan setengah x kuadrat ditambah 1, berarti setengah dikali setengah x kuadrat min 0,75 kuadrat tambah 1 ditambah gimana ya nulisnya, gitu aja deh, 2 ya, ditambah setengah kali min 0,25 pangkat 2 tambah 1 ditambah setengah kali 0,25 ya ini ya, 0,25 kuadrat tambah 1 tambah sini saja setengah 0,25 0,75 pangkat 2 tambah 1 tambah yang ini 1,25 ya, setengah kali 1,25 pangkat 2 tambah 1 ditambah terakhir 1,75 setengah kali 1,75 pangkat 2 tambah 1. Oke, sama dengan boleh menggunakan kalkulator ya supaya lebih ini. Selanjutnya didapat, kita desimalkan saja ya. Nah, ini kita dapat setelah dikuadratkan 1,28125 ditambah 1,03125 ini dan ini sama 1,03125 ditambah ini kita dapatkan 1,28125 ditambah yang ini 1,78125. silahkan nanti dikoreksi ya kalau salah begitu, ditambah 2,53125. Oke. Dapat kita jumlahkan semua 8,9375 ya, sama dengan 4,46875. Oke, jadi luas daerah yang A1 ditambah A2 ditambah A3 A4 A5 A6 menurut jumlah Riemann adalah 4,46875 ya. Jadi fungsi y sama dengan setengah x kuadrat tambah 1 ini kurva yang ada daerah yang ada di bawahnya itu yang dibatasi oleh 6 buah partisi yang sama besar ya, dari min 1 sampai 2 itu 4,46875. Oke, baiklah, untuk selanjutnya soal-soal berikutnya silahkan kalian untuk mencobanya di rumah ya, kemudian dicatat di buku catatannya masing-masing ya, dikerjakan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf mungkin ada yang salah dari saya dalam perhitungan atau dalam perkataan saya. Saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan pada mata kuliah yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.